Bang Andi ya, bagaimana ini selama 18 tahun ini manfaat Kick Andy untuk Bang Andi sendiri? Bagaimana itu Bang? Manfaatnya saya belajar tentang kehidupan. Belajar dari orang-orang kecil, ada ibu-ibu tukang jual jamu yang berjuang untuk menyekolahkan anaknya sampai jadi doktor dan punya 2 paten di Jepang misalnya. Artinya di situ saya bilang kalau orang-orang seperti ini aja punya visi yang luar biasa, masa saya tidak punya? Jadi dengan mengundang mereka, saya belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial saling tolong-menolong ya. Teman-teman kalau kalian ketik benihbaik.com, kalian akan menemukan sebuah platform penggalangan dana ya, crowdfunding platform. Saya menginisiasi kelahiran benihbaik.com ini bersama 2 sahabat saya karena kami melihat tadi bahwa ada 26 juta saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang mungkin oleh karena keadaan tidak bisa membiayai anaknya untuk operasi, ya ada BPJS Kesehatan, tapi banyak hal yang dibutuhkan. Ada obat-obatan yang tidak ditanggung, ada fasilitas untuk mereka tinggal, ya menginap, itu juga yang harus dibayar. Jadi kami membantu anak-anak atau ibu-ibu yang kena kanker, ada yang ususnya bocor dan seterusnya. Dan itu yang kami bantu. Belakangan kami juga membantu anak-anak yang butuh beasiswa ya, dari SD sampai di S1. Terus kemudian kami juga mencari dana. Jadi ini bukan uang kami mencari dana untuk membantu anak-anak di itu, dan sekolah-sekolah yang rubuh, sekolah-sekolah miskin di berbagai daerah. Kami membantu untuk menjaga lingkungan dengan penanaman pohon. Jadi gerakan menanam pohon emisi karbon itu kami juga terlibat di dalamnya. Kami juga membantu UMKM karena kami yakin banyak sekali ibu-ibu terutama kaum perempuan yang perlu mendapatkan dukungan baik keterampilan literasi keuangan, literasi digital dan lain-lain. Karena kalau mereka sejahtera, maka mereka mampu membiayai anak-anaknya untuk bisa sekolah lebih tinggi daripada ketika mereka tidak berdaya dulu. Ada yang mau bertanya? Ini kayaknya sudah ada yang daftar kalau yang ada, ya? saya lihat, iya. Namanya Praya Alia Asahra, jurusan psikologi. Jadi kan program Kick Andy itu sampai hari ini mampu bertahan 18 tahun ya. Terus kira-kira apa sih yang menyebabkan Kick Andy mampu bertahan selama 18 tahun? Saya juga kadang heran kok bisa bertahan 18 tahun. Lama, ya. Karena awalnya banyak orang meramalkan Kick Andy itu umurnya tidak akan panjang. Karena waktu lahir dulu program yang digemari di televisi itu program kriminal yang ada darah-darahnya gitu. Itu ratingnya tinggi. Kemudian infotainment yang kawin cerai perselingkuhan itu ternyata digemari oleh penonton Indonesia. Sehingga saya waktu lahir banyak orang bilang cerita-cerita tentang kebaikan, inspiratif, nggak lama lah. Apalagi ditambah hostnya nggak menarik katanya gitu ya. Tapi belakangan saya juga mencoba bertanya kenapa Kick Andy bisa bertahan. Ternyata selain sisi manusia yang ingin tahu hal-hal yang seperti tadi itu, banyak juga yang ingin mendapatkan inspirasi. Terutama ketika mereka menghadapi persoalan dalam hidup. Ya. Saya pernah angkat cerita tentang Pak Dahlan Iskan yang harus mencangkok hatinya sampai ke China ya, berbulan-bulan sterilisasi, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Ternyata itu kemudian membuat seseorang yang menonton tidak jadi bunuh diri. Dia waktu itu kirim email. Pak Andi, terima kasih karena setelah nonton Kick Andy saya tidak jadi bunuh diri. Ternyata memang persoalannya sebenarnya menurut saya, tapi pasti menurut dia berat ya. Dia patah hati dan hari itu dia mau bunuh diri. Tapi ya mungkin rencana Tuhan, sebelum bunuh diri dia termenung sambil di depan televisi yang ada acara Kick Andy. Nah dia nonton, loh kalau Pak Dahlan Iskan aja berjuang untuk bisa hidup dengan segala upaya, bahkan dengan membayar mahal, aku diberi Tuhan nyawa, kenapa aku harus mengakhiri hidupku? Nah mungkin banyak yang saya tidak tahu, orang-orang seperti itu. Yang setelah menonton Kick Andy kemudian merasa, aduh beruntung aku nonton Kick Andy. Atau merasa terinspirasi.
Saya kemarin turun dari pesawat, ada anak tinggi besar, ganteng, agak hitam-hitam, keriting gitu kan. Dia bilang, om. Aduh Om Andi ya? Iya. Aduh Om, saya udah lama kepingin ketemu Om Andi. Kamu siapa? Saya baru dari Papua Om. Kamu kerja di mana? Saya kerja di Freeport. Terus kenapa kamu mau ketemu aku? Mau bilang terima kasih Om. Bilang terima kasih kenapa? Om, saya dulu narkoba Om. Tapi setelah nonton Kick Andy, saya berhenti. Saya betul-betul insaf, saya rehabilitasi. Dan akhirnya saya bisa bekerja dan sekarang saya bebas narkoba Om. Mungkin satu lagi, mahasiswa lah laki-laki. Baik, namanya Dendi Pratama ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Rektor adalah apa sih yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi agar bisa menciptakan para pemuda yang tidak hanya cerdas doang tetapi berkarakter, berakhlak dan bermoral juga. Dan yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia ingin menekankan kedisiplinan diri, kepercayaan kepada diri dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai ketika kita sedang kuliah, kemudian ada ujian, kita berusaha nyari-nyari contekan atau lihat orang. Itu pekerjaan korup. Jangan. Kalau oleh dosen dikatakan ini adalah ujian mandiri, ingin tahu sampai di mana pengetahuan Anda, fokus sendiri, bukan tidak mau menolong, sendiri. Memang itu adalah tugas. Sehingga kita belajar untuk tidak lihat kiri kanan dan tidak korup, dan kita ingin tahu sampai di mana kemampuan kita. Walaupun juga ada pekerjaan-pekerjaan yang di Al-Azhar ini tidak saja untuk mandiri Bang, tapi juga silakan kerjasama. Ada tugas-tugas yang memang harus kerjasama, karena kita juga penganut kolaborasi. Tapi kolaborasi untuk menolong orang juga ya, jadi bukan kolaborasi yang jelek-jelek. Kerjasama untuk yang korupsi itu tidak boleh. Maka di Al-Azhar ditekankan, percaya diri, kemandirian, dengan tidak melakukan sesuatu yang sekecil apapun yang justru merusak orang lain, yang disebut korup. Insya Allah kalau itu terus menjadi kebiasaan, Anda tidak akan melakukan korup. Nanti itu betul-betul bekerja, mendapatkan income, dan juga bermanfaat untuk orang lain juga berdoa untuk Anda jadi orang kaya, bukan dari hasil korupsi. Itu yang kita tekankan. Baik, kalau gitu, jadi ini ujung dari pertemuan kita di acara Kick Andy Goes to Campus di Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi saya berterima kasih Pak Rektor karena sudah mau menjadi co-host acara ini tanpa ada honor. Iya, nggak apa-apa. Yang ada nanti kita tukaran buku. Ya. Tapi bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan acara ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan Pak Asep, seperti biasa saya ingin mengimbau siapapun yang menonton acara ini, kalau Anda punya keinginan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, di Benih Baik ada kampanye penggalangan dana kemanusiaan. Anda bisa membantu, namanya Ika Nela. Dia mendirikan rumah terapi dan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, rumah terapi diperuntukkan secara gratis kepada warga prasejahtera di Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi saat ini IKA menampung 55 anak yang merupakan anak penyandang disabilitas dengan memberikan fasilitas terapi secara gratis. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, Anda bisa membantu IKA dengan klik benihbaik.com, cari kampanye penggalangan dana berjudul Wujudkan Rumah Terapi dan Belajar bagi 1000 Anak Berkebutuhan Khusus. Akhir kata sebelum kita tutup ini, saya ingin menyerahkan buku biografi saya, kisah hidupku, kepada co-host acara ini. Terima kasih, luar biasa.
Saya juga sudah punya buku pendidikan. Di dalamnya juga ada sedikit biografi saya nih. Ini saya akan berikan juga untuk Bang Andi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.